Tata kelola perusahaan. Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan intuisi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tujuan tata kelola perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan agar berkontribusi terciptanya kesejahteraan shareholder, stakeholder, dan pegawai lainnya. Yang kedua, menciptakan perusahaan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk melindungi hak dan kewajiban shareholder dan stakeholder perusahaan. Karakteristik tata kelola perusahaan agar dapat mempengaruhi efektivitas dalam kepatuhan. Yang pertama, desain paket kompensasi eksekutif. Yang kedua, cara kerja dan struktur dewan direksi. Yang ketiga, mekanisme dan gaya pengendalian internal. Yang keempat, pemikiran manajemen puncak. Contoh kasus perusahaan di Indonesia yang melakukan tata kelola perusahaan yang buruk. Yang pertama ada PT Jiwasraya. PT Jiwasraya mengalami gagal bayar pada produk asuransinya yang bernama JS Plan. Faktor gagal bayar pada Jiwasraya yaitu adanya tata kelola yang buruk dan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawainya. Perkenalkan, nama saya Ade Arina Marbun dengan NRP 320301921. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Seperti yang kita ketahui bahwa tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya muncul dari kepatuhan pada praktik tata kelola perusahaan yang disyaratkan. Menurut perspektif CIMA pada tahun 2007, tata kelola perusahaan merupakan keseluruhan kerangka akuntabilitas organisasi. Untuk melengkapi aktivitas komite audit organisasi yang berupaya memastikan tata kelola perusahaan, perusahaan juga membutuhkan beberapa alat pemantauan kinerja perusahaan, yaitu Dewan Direksi harus dapat fokus pada kriteria utama untuk sukses dan membutuhkan beberapa dasar untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai untuk memastikan pengawasan strategis. Kemudian ada strategic scorecard atau dalam bahasa Indonesianya yaitu kartu skor strategis. Nah, kartu skor strategis ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Ada 4 dimensi generik yang memberikan petunjuk ke bidang-bidang yang relevan. Yang pertama posisi strategis, yang kedua pilihan strategis, yang ketiga implementasi strategis, dan yang keempat resiko strategis. Yang pertama ada posisi strategis. Suatu organisasi perlu terus meninjau posisi strategisnya. Hal ini mencakup lingkungan mikro seperti pasar, persaingan, pelanggan, kemudian ada lingkungan makro seperti ekonomi, politik, dan regulasi, ancaman perubahan yang signifikan, kemudian ada posisi bisnis seperti harga, kualitas, dan pangsa pasar, kemudian ada kapabilitas seperti strength, weakness, opportunity, and threat, dan yang terakhir ada pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, dan pemasok. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Michael dengan NRP 320301902. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Poin kedua yaitu pilihan strategis. Dewan perlu memahami poin keputusan tentang perubahan. Dewan juga harus menyadari perubahan ruang lingkup, yaitu geografi, produk, dan sektor industri, serta perubahan arah. Perubahan tinggi rendah, perubahan penawaran harga, perubahan kualitas, dan keragaman produk yang ditawarkan. Dalam setiap bisnis mungkin hanya ada 3 atau 4 pilihan strategis. Dewan juga harus mengevaluasi opsi-opsi yang telah dilakukan dan menganalisis kendala yang telah mereka rasakan dalam suatu proyek. Poin yang ketiga yaitu implementasi strategis. Perkembangan suatu proyek perlu untuk dicatat atau ditelusuri. Dewan juga perlu menganalisis alasan pencapaian dan kegagalan dalam memenuhi target. Selain itu, keputusan untuk mempercepat, mengubah, mengganti, atau membatalkan strategi juga perlu dinilai oleh Dewan. Poin yang keempat yaitu resiko strategis. Dewan harus memahami hal-hal yang dapat terjadi dalam sebuah proyek. Hal-hal tersebut dapat hal baik maupun hal buruk dalam suatu proyek. Selain itu, di dalam risiko strategis terdapat kartu strategis yang berusaha untuk memberikan jaminan atas resiko. Kartu strategis mencakup yaitu tinjauan resiko pada strategi, analisis probabilitas resiko, resiko strategis yang terdapat dalam rencana dan struktur perusahaan atau divisi, dan yang terakhir yaitu manajemen resiko yang terdapat dalam proyek besar dan akuisisi. Dari kelompok kami mengenai Enterprise Governance and Strategy. Terima kasih. kasih.